IoT. Dulu ada IoT, IoT, sekarang AI, ya. Dan ekologi budaya populer, analisis disrupsi dan tantangan agama di era new media. Saya persilakan. Biasanya tak pakai kopiah, sekarang pakai kopiah. Silakan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Ghafurur Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya ingin mempresentasikan. Sebetulnya kalau dibilang penelitiannya belum layak loh ya, karena sedikit curhat aja mumpung banyak yang mendengarkan. Jadi S3 itu sebetulnya bagi saya yang sangat saya rasakan gitu ya, di benar-benar sisa tenaga gitu Prof. Kan kalau di universitas lain S3 itu biasanya kita dikurangi kan, kalau jadi dosen itu mungkin jam mengajarnya atau mungkin jadi fokus untuk riset ke penelitian gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kan dalam artian kita masih dibebankan oleh hal yang sifatnya administratif, kemudian akreditasi dan lain sebagainya. Belum ini pun saya lagi ngebimbing mahasiswa juga, lagi KKN Pak, baru hari kemarin gitu. Jadi yang kayak gini tuh sisa-sisa tenaga kan. Jadi alhamdulillah nanti mungkin akan banyak koreksi dari Prof yang berkesempatan menjadi sebagai panelis. Tapi saya sedikit sampaikan apa yang saya analisis ini adalah mengenai artificial intelligence of things dan budaya populer. Kita kaitkan sehingga tema yang saya bahas adalah artificial intelligence of things dan ekologi budaya populer, analisis disrupsi dan tantangan agama di era new media. Oke, yang pertama, next. Oke, sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya. Ini sebuah seri film yang sangat populer, Game of Thrones, Daenerys Targaryen dan Three Dragon, 3 naganya. Ini dulu menggunakan teknologi yang namanya green screen kalau dulu. Nah, ini kita belum ngomongin ke ranah artificial intelligence. Tapi dengan teknologi green screen saja dulu industri di Hollywood itu sudah bisa memaksimalkan kemampuan dan potensi analytic computing sampai setahap yang advance seperti ini gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke konsep trajektori dari artificial intelligence of things. Oke, pertama saya menggunakan data dari ini tuh ada namanya PIOT, Personal Internet of Things. Jadi sebelum kita masuk ke IoT itu ya. Jadi yang pertama tahun 2010 sampai 2013 Proliferation and Wearable Device 2010 atau 2013, kemudian 2011 berkembang ke teknologi yang di smart home teknologi itu. Tapi ini saya berikan catatan di tahun-tahun selanjutnya, yaitu 2012 sampai 2015 kemampuan teknologi computing sudah masuk pada level integrasi dari artificial intelligence dan machine learning, di mana enable advanced analytic, jadi sudah memungkinkan analisis yang semakin advance dan juga pengambilan keputusan dari teknik komputasi yang semakin membaik gitu ya. Kemudian expansion of social connectivity, jadi mulai mengintegrasikan konsep-konsep tadi ke dalam social media platform atau sekarang kita kenal dengan istilah algoritma begitu ya. Kemudian advance in edge computing. Edge computing itu apa nanti kita bahas ke depannya, device to process and analysis data, dan terakhir mulai ke cognitive internet of things, cognitive internet of things, di mana where device are capable of autonomous learning. Nah ini kata kuncinya. Jadi mesin itu sudah mulai bisa menciptakan daya pikirnya sendiri atau autonomous ini ya. Kemudian reasoning dan decision making. Oke, next. Ini general framework dari artificial intelligence. Yang pertama mulai dari artificial intelligence and fundamental science, industrial manufacturing, daily life, social governance, and cyberspace. Kalau mungkin di kajian dakwah barangkali era dakwah di dunia digital, era dakwah di era cyberspace begitu kan. Artificial intelligence pun meraup data atau memakan konsumsi datanya pun sama.
Jadi mulai membentuk dari data, storage dan computing, penyimpanan dan proses berpikir, kemudian machine learning dan framework of artificial intelligence menghasilkan mulai dari kemampuan mesin untuk mengendalikan atau menciptakan persepsi, kemudian kerangka berpikir secara kognitif dan juga terakhir pengambilan keputusan. Tapi ini baru gambaran artificial intelligence secara umum. Oke, next. Nah, sekarang alhamdulillah kebetulan Bapak dan Ibu, kebetulan saya kehadiran kolega-kolega dari MBA Telkom University di sini, dan teman saya ini ada Kang Sandy, kebetulan beliau meneliti tentang RNN, Recurrent Neural Network untuk Advanced Analytic Strategi Investasi Cryptocurrency. Nah, Kang Sandy itu yang sedang pegang HP. Jadi artificial intelligence yang Bapak Ibu gunakan sekarang itu adalah masih artificial intelligence yang sifatnya umum, Pak. Dalam artian kalau kita sebagai santri, kebetulan ada mahasiswa saya juga santri dari Garut datang ke sini, alhamdulillah jauh-jauh. Itu cara berpikirnya itu belum diarahkan, Pak. Ibaratnya belum ada kiai yang mengarahkannya, belum samina wa ata'na. Nah, dengan konsep ini tadi, konsep machine learning teknik mulai dari klasifikasi, clustering, atau istilah-istilah terbaru saat ini decision tree, artificial neural network, convolutional neural network, RNN yang Kang Sandy penelitiannya tadi sedang melaksanakan, binary neural network, itu akan membagi klasifikasi dan clustering dari proses cara artificial intelligence berpikir, atau yang kelak akan, atau bukan kelak hari ini juga sudah mulai banyak dikupas terkait bagaimana mesin itu istilahnya supervised dan unsupervised learning, bagaimana dia bisa menghasilkan pemikiran-pemikirannya secara advance dari mengolah data yang diarahkan gitu, Pak. Jadi kalau kita mau menggunakan artificial intelligence untuk kajian dakwah umpamanya di UIN atau untuk kajian SAA, bisa kita arahkan, Pak, dengan teknik klasifikasi machine learning ini tadi gitu. Oke, next. Nah, ini sekilas gambaran knowledge graph of artificial intelligence framework yang akan menjadi artificial intelligence of things, mulai dari infrastruktur, persepsi, kemudian kognitif sampai dengan pengambilan keputusan. Dan ini tuh adalah bagian dari data yang dimakan oleh AI ini ya, mulai dari fundamental science, chemistry, medical, matematik, material, bioscience, life, fisik, informasi, cyberspace, social governance, industrial manufaktur, daily life, wah banyak sekali. Tapi inilah yang akan menghasilkan bagaimana artificial atau kecerdasan buatan itu mampu mengolah data pada akhirnya yang bisa terspesifikasikan untuk menunjang kebutuhan atau daily life activity dari human saat ini gitu. Oke, lanjut next. Nah, ini pun kita akan adanya artificial intelligence of things ini, common arsitekturnya tentu karena adanya berbagai smart grid yang semakin terpola, mulai dari edge computing, fog computing, dan cloud computing. Jadi teman-teman, kalau dulu saya menggunakan mau ngedit foto lah pakai Photoshop, itu dulu manual sekali dulu gitu ya. Masih kita harus mengatur HDR-nya, mengatur efek-efek visual itu masih serba manual. Kalau sekarang kan teman-teman di handphonenya atau di Instagramnya kan tinggal pencet-pencet aja kan, pilih aja gitu umpamanya kalau mau ngedit foto gitu kan. Itu mungkin yang dimaksud dengan edge computing, di mana proses komputasi itu bisa kita lakukan tidak harus menggunakan sumber device yang jauh, tapi melalui device yang ada di tangan kita sendiri, itu sudah bisa, proses komputasi itu sudah bisa dilakukan. Apalagi kalau ditambah dengan kemampuan analitik artificial intelligence menggunakan data-data yang berserakan di sistem fog itu sistem yang medium, dan cloud yang lebih jauh atau server yang diambilnya tuh dari ya lintas pulau mungkin atau benua gitu mungkin. Oke, next. Nah, ini adalah perangkat produksi dari budaya populer. Makanya saya di awal tadi, kalau dulu kita nonton budaya populer semacam Game of Thrones itu masih menggunakan teknik green screen. Nah, kalau sekarang semua industri modern itu menggunakan salah satu contohnya, jadi ini perangkat Adobe Creative Apps ya, mulai dari mengedit foto, graphic design secara profesional ya, video, ilustrasi, Acrobat, 3D atau sosial media. Oke, next lagi. Walaupun ini kemarin ada sedikit masalah ya di Adobe ini terkait privasi dan etika kebijaksanaan dari penggunanya gitu ya, karena hak ciptanya diambil oleh Adobe ketika kita menggunakan tools ini untuk merangkai berbagai kreativitas. Oke, next lagi.
Nah, sekarang kenapa kita masuk ke eranya artificial intelligence of things? Karena tahun 2024 ini Samsung menghadirkan yang namanya Galaxy AI. Jadi smartphone kita sudah di device oleh artificial intelligence. Yang paling keren itu kan umpamanya kita foto gitu ya, ada Kang Hari lagi tidur umpamanya ngeganggu, tinggal kita circle aja Kang Harinya, hilangin perintah, udah hilang nanti Kang Hari tanpa mengganggu foto yang kita anggap itu tadi gitu ya. Termasuk dalam editing video dan lain sebagainya gitu. Ya lanjut. Maka dari itu perang dingin teknologi saat ini antara US dan China untuk siapa yang lebih dominan untuk memproduksi microchip ya, sehingga dalam berbagai kajian-kajian di YouTube gitu kan banyak ini, mulai dari microchip lebih berharga dari minyak. Atau ini Pak Ridwan berita dari Kompas Pak. Mana Pak Ridwan? Oh ya Pak Ridwan. Ahli peringatkan resiko artificial intelligence setara perang nuklir. Oke, next lagi. Nah, ini saya menggunakan berbagai data dari database Scopus karena rencananya mungkin kalau dibilang semi penelitian, ini penelitian sistematik analitik review. Jadi saya mencoba melihat Dal Yongjin yang menuliskan artificial intelligence in culture production in the Korean culture industry. Kita tahu drama Korea saat ini menjadi salah satu ya penguasa pasar di tanah air sendiri yang mulai expand ya, dan sebagian besar dari teman-teman juga kan pasti K-popper nih yang ada di sini kan. Jadi intinya konvergensi artificial intelligence dan budaya populer ini, di mana AI sebagai teknologi digital mutakhir telah memainkan peran penting dalam produksi budaya, kemudian menghasilkan konten budaya baru dalam bentuk teks, gambar, dan audio. Langsung saja, memproduksi berbagai program budaya dengan target utama audiens global yang akrab dengan efek khusus yang didorong oleh teknologi digital dan konten budaya yang berfokus pada kemampuan AI dalam memproduksi berbagai kreativitas. Saya garis merahin aja biar cepat, biar lebih terfokus. Nah, sehingga peran kritis artificial intelligence saat ini adalah tidak hanya sebagai alat teknologi saja, tapi juga ia merupakan penggerak utama ekologi dari media baru. Next. Nah, dari insight yang saya dapatkan, nah ini teman-teman bisa lihat yang bawah ini naga dari salah satu perusahaan televisi nasional di Indonesia. Kalau yang di bawahnya kan kemampuan menggunakan artificial intelligence. Makanya kenapa lebih kita minati sekali kan film-filmnya yang berbalut berbagai adegan-adegan drama atau adegan-adegan adventure gitu ya. Jadi saat ini tuh kita mulai harus memetakan bagaimana perusahaan-perusahaan industri itu kalau dalam konteks ini masih dalam konteks kajian pop culture di Korea, bagaimana bermitra perusahaan-perusahaan itu dengan perusahaan AI. Kemudian memperkenalkan artificial intelligence ke dalam penciptaan, pengembangan dan produksi konten, pemasaran dan promosi. Jadi AI ini tidak hanya mendisrupsi proses dari kreativitas saja, tapi mulai dari membuat konten, memasarkan, mempromosikan, mengkomunikasikan, mendistribusikan, semuanya sudah didisrupsi oleh kemampuan artificial intelligence. Oke, next. Nah, kebetulan Prof. Samu nih, beberapa mata kuliah kemarin Prof. menugaskan kami melalui Prof. Dindin untuk membahas buku dari Pamela J. Schumacher and Stephen Diris. Nah, di bab 2 itu Beyond Process and Effect itu menjadi salah satu narasi bersama ya terkait bagaimana media atau budaya populer yang ada di media itu didukung oleh berbagai kepentingan bisnis besar yang terkait dengan sistem sosial dan ekonomi. Namun kenapa saya highlight dan saya merasa menarik untuk mengangkat isu ini, karena ini tadi adanya kekhawatiran atas potensi manipulasi media dalam skala yang besar, apalagi dengan kemampuan integratif dari artificial intelligence. Oke, next. Nah, jadi pertanyaan paling mendasarnya adalah kemampuan integratif dari AIoT ini dan juga kemampuan dari popular culture untuk menghisap daya tarik semua konsumen masyarakat. Bagaimana apabila nanti ia digunakan untuk menetapkan agenda kepentingan, ataupun kalau mungkin Kang Asep lebih tertarik, politisasi medianya itu nanti akan se-advance apa, atau teknik propaganda advance-nya itu nanti seperti apa. Contoh, film-film produksi Hollywood, kenapa mereka sering mempertontonkan kapal-kapal induk umpamanya, ataupun kapal selam bertenaga nuklir.
Karena biar bagaimanapun mereka menggunakan konsep pop culture itu untuk menampilkan narasi-narasi yang disebut dengan efek deterrence kalau dalam kajian militer atau daya gentar gitu kan. Ini kan kesombongan adik kuasa gitu kan, negara-negara Amerika dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman lihat Korea, mana ada Korea menampilkan apa? Ya mungkin ada beberapa film ya gitu ya. Tapi Amerika kan sangat dominan untuk mempamer-pamerkan ini dalam film-film mereka gitu kan. Atau bagaimana tokoh utamanya itu harus berperang melawan musuh yang akan mengendalikan sistem tenaga nuklir gitu kan. Atau nah ini ada jurnal juga popular culture dalam konteks accounting for propaganda di Italia. Sebelumnya dulu nih. Nah oke. Atau popular culture ini juga bisa digunakan dalam memprediksi minat wisata. Ini di jurnal yang di bawah itu yang Sengkyulim dan Nilu Setaram itu bagaimana konsumsi dari pop culture memberikan efek kepada turis demand. Jadi bagaimana konsumsi dari kultur itu akan menambah lah gitu ya daya beli atau tingkat pariwisata, promosi pariwisata ke daerah-daerah yang ditonjolkan dalam popular culture tersebut. Ya next. Dan juga ini lebih menarik lagi nih. Jadi budaya populer ini menjadi inspirasi untuk kajian pedagogi. Karena budaya populer ini kan budaya kajian yang menarik sehingga dianggap penting untuk mempromosikan kajian-kajian yang sifatnya lebih pendidikan atau mentransformasikan ilmu pengetahuan melalui pendekatan yang ini tadi gitu. Budaya populer ini pop culture reference in peer review scientific article dari Arun Richard. Atau seperti ini contohnya nih, popular culture dan new human condition. Jadi bagaimana budaya populer itu bisa membantu untuk mengkampanyekan narasi-narasi seperti perubahan iklim contohnya. Nah contoh ini film yang ini ya, film Mad Max Fury Road itu kan menampilkan bagaimana kondisi bumi setelah perang nuklir. Nah ini kan bisa itu ya. Oke next lagi. Nah ini frame berpikir saya itu seperti ini, mulai dari bagaimana tantangan yang dihasilkan dari AI, kemudian berpadu dengan IoT dan juga pop culture, budaya populer. Kemudian di mana popular culture sendiri menjadi referensi untuk kajian pedagogi, dan saat ini AI pun mendisrupsi berbagai hal termasuk juga kajian dari pedagogi. Jadi mengkonteks budaya populer itu memainkan peran besar dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat. Oke lanjut lagi. Ini kajian beberapa analisis ya, comprehensive overview artificial intelligence dan machine learning dalam edukasi pedagogi 21 tahun di Scopus Database. Kita lihat Kanada dan Cina menjadi salah satu negara utama yang yang menjadi 10 most active country. Next lagi. Nah ini 10 top site artikel, itu bisa dibaca aja mulai dari Revolution and Evolution of AI in Education sampai dengan yang ketiga itu deep learning and edukasi for sustainability. Yang bawahnya 10 aktif author, lagi-lagi didominasi 3 author utama yang selalu menulis AI dan ML ini, machine learning itu dari Cina, lagi-lagi mendominasi. Oke lanjut lagi. Ya kesimpulan sementaranya, jadi gimana sih kira-kira masa depan kita ini dari kecanggihan yang kita sudah tidak berangan-angan lagi ngomongin IoT ini karena sudah ada di depan mata kita. Bahkan yang terbaru aja, contoh generasi Intel generasi 13, generasi Meteor Lake, di mana artificial intelligence itu sudah disematkan secara offline. Jadi kita bisa mengakses AI tanpa perlu menggunakan internet. Nah, jadi apa sih tantangannya ya gitu? Di mana IoT, pop culture, kemudian bagaimana berbagai komponen ini kan menjadi inspirasi juga untuk konteks pedagogis ya, atau mungkin dalam konteks memberikan komunikasi yang lebih persuasif tadi itu kan. Next lagi. Nah ini dark side of the media dan butterfly effect itu seperti apa? Pertama, mulai dari kekhawatiran atas potensi manipulasi media dalam skala besar. Dan kedua, perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, dan Apple, mereka itu terlalu banyak memiliki data ya, yang melatih algoritma dari artificial intelligence. Dan terakhir, refleksi dari kemajuan teknologi. Ini saya ambil dari database Scopus ya teman-teman. Jadi bukan hasil analisis saya pribadi, saya hanya mengutip aja.
Jadi virtual idol. Jadi virtual idol ini dirasa penting untuk meningkatkan konsep materialitas industri, karena yang namanya virtual idol ini dia tidak rentan terhadap skandal gitu kan, dan dia bisa bekerja selama 24 jam dalam satu minggu. Lalu apa nih konteksnya ke kajian kita di studi agama-agama. Oke, next. Nah ini menarik nih. Religious perception on use of humanoid for spiritual augmentation. Jadi menggunakan teknologi humanoid dan spiritual augmentasi ini untuk meningkatkan persepsi religius, walaupun teknologi ini digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Apakah kita masih bisa mengusung konsep moderasi? Itu pertanyaan saya sebetulnya, gitu kan? Karena mungkin bagaimana konteksnya kalau pendakwah nanti mulai tergantikan oleh kecerdasan buatan. Karena kalau saya sebagai pendakwah, jujur saja kemampuan saya ini sangat terbatas. Satu buku pun belum tentu hatam saya. Tapi kalau AI 10.000 buku itu sudah hatam. Kalau kita mau bertanya fikih apa, kita mau bertanya terkait perbandingan mazhab seperti apa, data yang dianalisisnya, apalagi dengan kemampuan machine learning tadi, itu bisa semakin advance gitu loh. Jadi gimana konsep ke depan nih gitu terkait perkembangan yang semakin nyata ini. Nah di jurnal tahun 2017 di Scopus ini bisa jadi salah satu referensi. Apakah Islam tetap menjadi agama yang mengusung konsep moderat dalam artian menerima kehadiran artificial intelligence yang mendisrupsi berbagai arena, berbagai tema, berbagai subtopik, gitu kan? Oke, next lagi. Ini baru berbicara itu ya, ini belum butterfly effect-nya, mulai dari bagaimana nih terorisme di masa yang akan datang, ya, trend dan future direction-nya di masa yang akan datang. Kemudian ataupun ini apa nih global impact dari sistem rekomendasi dari sistem algoritma canggih tadi. Next lagi. Atau bagaimana nih AIGC atau Human Artificial Intelligence Generated Content. Jadi era kreativitas manusia di tengah era kecerdasan buatan. Kan bapak-bapak juga bikin makalah, bikin paper, bikin PPT udah gampang sekali kan, tinggal pakai gamma, berbet itu kan. Oke, lanjut lagi. Ini pun banyak ya, ini jurnal-jurnal Scopus yang membahas tentang dark side of digitalisasi. Jadi berbagai dark side dari LLM, potensi multimedia disinformasi, diseminasi dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, sehingga apakah kalau kita membaca Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi. La raiba, kampusnya hari ini. La raiba. Apakah Al-Quran masih tetap relevan di era artificial intelligence ini? Saya diskusi Pak sampai subuh sama teman dari TELU itu Pak terkait AI ini. AI ini akan menjadi era utopia atau distopia sampai subuh itu Pak saya Pak. Ya kalau kita berbicara miris dalam artian berbicara negatif impact, kita mungkin wah kayaknya pendakwah bakal diganti oleh AI atau pekerjaan dosen akan diganti oleh AI dan lain sebagainya lah kalau kita berpikir ke arah sana. Sehingga apakah tetap bisa menjadi kajian-kajian studi agama ini tetap bisa relevan di tengah perkembangan yang semakin advance ini? Nah ini tadi jawaban konklusi saya adalah bagaimana kita itu tetap bisa menghasilkan narasi-narasi yang ini tadi responsible innovation atau inovasi yang bertanggung jawab, digital well-being dan situational awareness atau lebih-lebih SDGs tadi ya, Sustainable Development and Goals. Karena pasti kita yakinkan bersama bahwa Al-Quran itu tetap bisa menjawab berbagai tantangan dan persoalan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan itu kan yang kita yakini bersama. Oke, next lagi, terakhir. Nah ini dari ayat Al-Qurannya. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sakit, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Atau ayat yang selalu menggetarkan hati saya ini, Ala inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi biar bagaimanapun tetap konteksnya artificial intelligence atau IoT ini akan selalu menghasilkan dua paradigma ya. Apakah kita menggunakannya ke arah kebaikan ataupun kita menggunakannya ke arah efek disrupsi yang lebih masif begitu. Dan terakhir saya ingin menyampaikan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya karena
karena saya dengan berbangga hati Prof bisa pakai baju yang mirip barang kayak Prof Samu ya. Karena alhamdulillah Prof Samu itu guru saya. Benar-benar ketika saya baru masuk kuliah, saya paling ingat sekali kata-kata Prof Samu dulu. Ketika beliau menjelaskan bahwa ada teman Prof itu dari warga negara asing yang belajar studi bahasa Sunda. Itu waktu saya ospek dulu Pak, lagi S1 Pak. Katanya, Prof bertanya, kenapa kamu mau ikut jurusan bahasa Sunda? Katanya, emang mau jadi apa ikut jurusan bahasa Sunda? Pada akhirnya beliau kekeh dan terus pada keilmuannya sampai dengan menjadi seorang yang ahli di bidangnya, dan pada akhirnya beliau memetik buah dari apa yang dihasilkan itu. Dan alhamdulillah Prof sampai saat ini saya selalu mendawamkan apa yang Prof sampaikan. Dan alhamdulillah Pak, saya juga nggak pernah lempar-lempar CV sampai sekarang. Dan alhamdulillah ya gitu rezeki. Luar biasa. Subhanallah mau bilang digas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup dengan ayat Al-Quran. Dipersilakan kepada panelis, boleh siapa dulu, boleh dari Panah dulu kalau misalnya harus bergilir atau seperti biasa dari